Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam, 5 amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Ahad ya, dalam mengisi dan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di sini sudah saya kumpulkan hadis-hadisnya. Nanti kalau apa yang disampaikan lupa, ya bisa dilihat di HP masing-masing. Masuk ke blog wawasan keislaman, ya, kemudian masuk ke dalam menu namanya hadis. Nah, disinilah kita akan temukan materi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan akulah yang akan sendiri membalasnya. Nah, sampai di sini hadis qudsinya. Selebihnya adalah hadis nabawi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan semua amal? Ini menunjukkan akan kelebihan puasa dibanding amal-amal yang lain. Ketika amal lain ya disandarkan kepada anak Adam, manusia, tapi untuk puasa disandarkan kepada Allah. Sama seperti perkataan Baitullah, rumah Allah. Meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika Ka'bah, Masjidil Haram, lebih secara khusus disebut Baitullah, menunjukkan lillah, untuk dan karena Allah. Kesempatan untuk dilakukan karena manusia peluangnya sangat kecil. Kenapa? Karena puasa ini tidak kelihatan wujudnya, dan kita nggak bisa bedakan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, ya. Karena tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam puasa selain kita menahan diri dari makan, minum. Adapun puasa karena nggak kelihatan prakteknya, maka untuk dilakukan karena manusia sangatlah kecil. Ya, itu tafsir yang kedua. Jadi maksudnya adalah puasa itu hanyalah karenaku, ya, tidak karena manusia. Karena kesempatan dilakukan, peluang untuk dilakukan karena manusia sangatlah kecil, karena nggak kelihatan praktek atau wujudnya. Ya, ada juga tafsir yang ketiga, ambillah amal solehnya, dari mulai sholatnya, kemudian sedekahnya, hajinya, umrohnya, dan amal-amal soleh lainnya, silaturahimnya diambil. Untuk apa? Membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau kezaliman yang dia lakukan banyak, ya, ternyata amal solehnya kurang, ya sudah, ya habislah amal solehnya. Nah, semua dipakai. Ya, kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ya akan nanggungnya karena puasa yang dia jalankan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan bayarkan lunas, ya, sehingga nggak ada lagi yang belum ditunaikan, yang kezaliman yang menimpa orang lain yang belum pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk mereka yang berpuasa. Ya, Allah akan siapkan pahala yang nggak tanggung-tanggung. Ya. Nah, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai, yakni pelindung. Ya, dalam perang perisai pelindung seorang dari serangan musuh, dari bahaya.
Maka demikianlah puasa juga sama melaksanakan perintah Allah, dilatih untuk menjaga diri dari melakukan larangan Allah, ya. Maka puasa ini sebagaimana melindungi seseorang dari jatuh ke dalam maksiat, maka di akhirat juga menjaga seseorang dari jatuh ke jurang neraka. Wasyamu junnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, seperti gibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, atau kadzib, dusta, ya, lebih diharamkan lagi, ya, lebih tidak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kalau tetap dia lakukan, bisa-bisa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sebabnya apa? Sebabnya ini, ya, dia masih saja berbuat maksiat yang dapat mengikis pahalanya. Maka dari sini kita ketahui bahwa ketika sedang berpuasa, kita bukan hanya nahan diri dari makan, nahan diri dari minum, nahan diri dari syahwat, tetapi kita juga diperintahkan nahan lisan. Ada malaikat yang menyeru, ya bagil khair abshir, wa ya bagis syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, bergembiralah, dan wahai yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ya, sekarang kira-kira apa maksiat yang masih berjalan di bulan Ramadan, Pak? Masuk Ramadan, apa maksiat yang masih berjalan? Yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa? Apa Pak kira-kira? Bisa tidak diterima. Ya, kenapa? Karena antara puasa dengan sholat, ya, kedudukannya lebih tinggi sholat. Yang kedua, satu sholat saja ditinggalkan bisa menghapuskan amal. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar, hapus amal mereka, infak mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan karena mereka tidak mengerjakan sholat. Nah ini, ya. Masih ada sebagian orang di bulan Ramadan, dia puasa mungkin karena ikut-ikutan, kemudian dia tidak sholat. Seperti ini bisa nggak sah puasanya, bisa nggak diterima, ya, nggak diterima puasanya, gitu ya. Di surah Al-Ahzab, di surah An-Nur, di surah Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain, dan seterusnya al-ayah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada putrimu, dan istri orang-orang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya. Dosa besar. Ya, banyak perempuan di zaman sekarang, ya, yang memamerkan aurat. Masih di bulan Ramadan memamerkan aurat, ya tambah lagi besar dosanya. Karena di bulan yang seharusnya seseorang memperbaiki diri. Ya, sudah maklum bagaimana zaman sekarang perempuan semakin memamerkan aurat, dan ancamannya apa? Neraka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar, dua kelompok termasuk penghuni neraka. Lam arohuma, yang belum saya lihat, cuma nanti bakal ada. Di antaranya adalah qaumun ma'ahum siyata ka'adna bil baqar, orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dia gunakan buat mencambuk manusia, pemaksa, kejam. Ini golongan pertama, penghuni sudah tipis, ketat, membentuk lekuk tubuh, ditambah minim, maka berkumpullah keburukan di atas keburukan, dan merupakan dosa yang besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yadkhulnal jannah, mereka nggak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan nggak akan mencium wanginya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal wanginya surga dapat tercium dari jarak sekian dan ini. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in sabahu ahadun aw qatala, kalau ketika sedang berpuasa tiba-tiba ada yang mencaci maki, ya, yang menjelek-jelekan, yang menghina, ya, aw qatala, atau mengajak berkelahi. Kalau remaja namanya tawuran. Ya, apa sikapnya? Ya, apakah diladeni?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakul imti." Pantas kita lagi puasa diajak untuk membalas caci makian, ya. Maka cukup kita katakan saya lagi puasa, maaf saya lagi puasa. Nah itu udah cukup. Maka kalau kita di tengah jalan lagi naik motor, kemudian ada yang kita ada orang yang iseng di jalan misalnya ya ngajak gitu aja, itu sudah cukup ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang nyawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tangannya. La khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Ini merupakan kabar gembira buat kita. Ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang pasti dia bergembira pada keduanya, dan ini semua kita rasakan, yaitu idza aftara, saat berbuka, ya, setelah sebelumnya lapar, setelah sebelumnya haus, kemudian dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, ya kita gembira pasti. Maka sebagaimana dia bergembira ketika berbuka, juga dia akan bergembira idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Dia akan bergembira saat Al-Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pembelaan. Kita semua tentu ingin dibela, ya, ketika disidang pada hari kiamat nanti, kita ingin ada yang bela kita, ya. Apakah anak kita, saudara kita, teman kita akan bela, ya. Ketika itu, ya, banyak yang tidak, ya. Tiba-tiba seorang bangun, "Wahai hakim, jangan hukum dia dengan hukuman mati. Dia punya kebaikan ini, dia punya kebaikan itu, dia pernah berbuat begini, pernah berbuat begitu." Akhirnya karena orang ini, ya, mulia di hadapan hakim, didengar kata-katanya, dan akhirnya hakim, ya, membebaskannya. Seperti inilah orang yang berpuasa, dibela sama puasa. Damam yang dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, yakni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari puasa yang dia jalankan, ghufira lahu ma taqaddama, kita bakal disiksa. Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam karena iman dan mengharapkan, ini keutamaan lainnya, sehingga kita pulang menghadap Allah nantinya dalam keadaan bersih dari dosa karena sudah diampuni, dan kubur kita menjadi tempat istirahat kita dari berbagai penderitaan ketika di dunia. Tapi kalau dosa-dosa kita belum terampuni, harus siap dikubur tambah lebih menderita, karena kita harus dibersihkan. Semakin banyak dosa semakin lama, ya, disiksa di kubur, ya. Baik. Berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian pintu neraka, ya. Kesempatan untuk masuk ke dalam neraka sangatlah kecil karena nafsu kita berkurang, kemudian juga pendorong berbuat maksiat, yaitu setan-setan yang durhaka itu pada dibelenggu, tinggal tersisa nafsu yang ada dalam diri. Kalau masih juga melakukan maksiat, berarti nafsunya keterlaluan, gitu ya. Bukan karena tuh buktinya di bulan Ramadan masih ada maksiat, berarti kan setan-setan nggak dibelenggu. Hiya khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan, di akhirnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Beribadah bertepatan dengan malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun, ya, atau 80 tahun lebih, ya. Apa maksudnya? Ini adalah karunia Allah untuk umat akhir zaman yang usianya pada pendek-pendek. Maka dengan Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ke tengah-tengah kaumnya, dia tinggal mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50. Menunjukkan bahwa orang dulu berarti usianya pada panjang-panjang. Makanya orang yang meninggal 300-an, 200-an dianggap meninggal muda di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka dengan Allah Subhanahu wa taala kasih Lailatul Qadar, seakan diberi usia yang panjang, yang sekali ibadah menyamai ibadah orang yang melakukan selama 80 tahun lebih.
bahkan khair lebih baik, melebihi, mengungguli. Ya, maka mereka yang mendapatkan malam tersebut, kata Nabi SAW, ya beruntung siapa yang terhalang, man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang puasa Ramadan. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bainama ana naim, saat saya sedang tidur, atanya rojulan, datang kepadaku dua orang laki-laki, fa akhadha bi dhabu'i, lalu membawa lenganku, fa ataya bi jabalan wa'ra, dan membawaku ke gunung yang terjal. Ya, itu idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba terdengar suara keras, teriakan, jeritan. Qultu ma hadhil aswat, aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, suara apa ini? Ya, ini malaikat ini ya. Kemudian qalu, malaikat mengatakan, hadza awa ahlin nar, inilah jeritan penghuni neraka. Ya, mereka berteriak kesakitan. Semantalikan, digantungkan kakinya ke atas. Ya, nah seperti itu, tiba-tiba ada orang yang digantung kakinya di atas, ya, musyaqqaqah asdakuhum, sedangkan rahang mereka mengucurkan darah. Jadi ya menunjukkan keadaannya sedang disiksa, dengan kaki di atas, kepala di bawah, dan rahangnya mengucurkan darah. Qultu man haula, aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku. Itu ya, menunjukkan besarnya dosa meninggalkan puasa Ramadan, karena puasa termasuk rukun Islam. Rukun Islam ditinggalkan dosanya nggak tanggung-tanggung besarnya. Salat misalnya, itu ancaman Allah dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Oh, sebabnya adalah karena kami dulu ketika di dunia enggak sholat, dibakar di neraka. Membuat pahala puasa kita semakin terkikis, semakin besar dosa yang dilakukan, semakin bisa habis amal kita, seperti meninggalkan sholat, masih saja berdusta. Kata Nabi SAW, malam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan inilah yang membedakan puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa ahli kitab. Ya, kalau mereka nggak ada sahurnya, kita ada sahurnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu berkah, makan sahur itu berkah. Fala tada'u, maka jangan tinggalkan, walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma', meskipun adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan menunda makan sahur. Ya, berakhir sampai terbit fajar. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Ya. Sedikit lagi, ketika sahur dianjurkan dengan kurma, kata Nabi SAW. Kemudian ketika sudah tiba waktunya berbuka, ya, kita dianjurkan manfaatkan dengan berdoa, karena termasuk waktu yang mustajab. Kata Nabi SAW, thalathu da'awat mustajabah. Ada 3 doa mustajab. Pertama, da'watus shaim, doa orang lagi puasa. Yang kedua, da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Dan yang ketiga adalah ibadah puasa ketika tiba-tiba kita lupa. Kata Nabi SAW, man akala nasyan wa huwa shaim falyutimman shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan ketika puasa dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia lanjutkan. Ya, karena sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya kalau lupa, gitu ya. Kemudian juga dianjurkan menyegerakan berbunyi, baca bismillah, kemudian setelah kita makan atau minum, ya ringan, baca doa dhahabadh dhama wa btallatil uruqa wa thabatal ajru insyaallah, gitu ya. Kemudian juga keutamaan salat tarawih, ya. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sungguhnya orang yang melakukan qiyamul, salat tarawih, bersedekah, juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena bulan ini bulan diturunkan Al-Quran, ya. Termasuk sedekah di bulan Ramadan adalah memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Kita akan dapatkan pahala mereka
Semakin banyak yang kita kasih, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh, pahala puasa yang kita peroleh. Ya. Kalau yang sanggup punya kelebihan, bisa juga manfaatkan umrah. Sepatutnya kita semakin semangat. Ya, berbeda dengan kenyataan di lapangan, Ramadan ketika sudah berada di akhir, ya masjid-masjid sudah semakin mengalami kemajuan. Ya, yang tadinya di awal rame, tiba-tiba tinggal separuh. Di akhir udah tinggal satu soft, ya, kadang nggak penuh. Nah, ini keliru. Yang tepat adalah jadikan bagian akhir Ramadan lebih utama agar seorang yang tadinya sudah menjalankan ibadah kemudian ditimpa futur, lemah, kurang semangat lagi. Maka Allah jadikan bagian yang paling utama dari Ramadan adalah di bagian akhir. Ya, ini keadaan Nabi SAW, kata Aisyah. Beliau ketika masuki 10 terakhir menghidupkan malam. Ya, jadi kurangi tidur. Sampai beliau bangunkan juga keluarganya, ya, mengisi Ramadan, ya, berpuasa dan mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Ini mungkin silahkan berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Baik, dari itu ada mas kalian. Kita akan buka sisi tanya jawab bagi bapak mengenai tentang puasa atau inti atau esensi dari Ramadan itu sendiri sebenarnya apa, Bos? Inti esensinya yang saya ketahui sekilas Ramadan itu suasana yang amat sangat 80 tahun kurang. Apakah dari Lailatul Qadar itu memberikan semacam perubahan, ada tanda-tanda alam dalam bentuk perubahan suasana? Apakah itu ditafsirkan di dalam itu ya? Ya. Baik, sama-sama Pak. Baik, Ramadan sendiri memang kalau secara bahasa artinya romdo, panas gitu ya. Yang karena panasnya seakan-akan membakar dosa-dosa, ya. Jadi secara bahasa saja betul. Arti Ramadan artinya membakar yakni menghabiskan dosa-dosa. Meskipun ada sebuah hadis yang menyebutkan secara khusus Jumu'atu ilal Jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa lima bainahun, antara dua Ramadan itu idza batil kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar. Intinya adalah bahwa dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, maka dosa-dosa kita akan akan terhapuskan, ya, dosa-dosa kecil terutama dengan takwa. Maka Allah syariatkan, Allah perintahkan kita takwa, memotivasi kita untuk takwa, dan mensyariatkan amalan yang dengan amalan tersebut kita bisa bertakwa, dan terbukti paling efektif yang membuat seorang bertakwa itulah puasa. Karena di puasa dilatih terbiasa melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah, dilatih juga mengendalikan nafsu. Sedangkan nafsu, wa inna nafsa la ammaratun bisu, biasa namanya tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, tapi suasananya sedang. Ya, kemudian pada pagi hari berikutnya matahari terbit dalam keadaan kemerah-merahan, lemah kemerah-merahan. Ya, kemudian pokoknya ketika maka dia akan mendapatkan, karena dia ibarat malam yang akan melalui kita. Yang nggak manfaatkan nggak dapat, yang manfaatkan dapat, gitu. Tanda-tandanya tadi itu, gitu. Kemudian juga agar manusia tidak hanya beribadah di malam tertentu saja, tapi dia terus manfaat. Karena kalau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar terjadi hanya pada tanggal 25, mereka hanya ibadah tanggal 25, setelah 26, 27, 28, 29 sudah malas ibadah, malah membuat mereka jadi tertinggal. Maka Allah Subhanahu wa taala tutupi supaya manusia terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu